Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Peter Iman Wijoyo, Siti Filosiah, dan Mutira. Kami akan mempresentasikan tentang pengambil keputusan strategis, manajer strategis, dan pemeriksaan strategis. Pengambil keputusan strategis adalah orang-orang dalam perusahaan yang secara langsung terlibat dalam proses manajemen strategis. Manajer strategis yaitu Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak. Sedangkan manajemen puncak itu sendiri yaitu CEO, COO atau Presiden, Wakil Presiden Eksekutif, dan Wakil Presiden Divisi Operasi dan Wilayah Fungsional. Tanggung jawab Dewan Komisaris. Syarat-syarat khusus untuk direktur sangat beragam, tergantung negara tempat aturan perusahaan dikeluarkan. Namun demikian, konsensus seluruh dunia setuju bahwa tanggung jawab utama Dewan perlu dikembangkan. Wawancara yang dilakukan terhadap 200 direktur dari 8 negara, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Finlandia, Swiss, Belanda, dan Inggris, mengungkapkan 5 perjanjian utama tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang pertama yaitu menentukan strategi perusahaan, seluruh arah, misi, atau visi. Yang kedua, suksesi. Memilih dan memberhentikan CEO dan manajemen puncak. Yang ketiga, mengendalikan, memonitor, atau mengawasi manajemen puncak. Yang keempat, meninjau dan menyetujui penggunaan sumber daya. Dan yang kelima, memperhatikan kepentingan pemegang saham. Peran Dewan dalam manajemen strategis ada 3. Yang pertama, memonitor. Yang kedua, mengevaluasi dan mempengaruhi, dan yang ketiga yaitu memulai dan menentukan. Memonitor. Dengan melakukan tindakan melalui komite, Dewan dapat terus mengikuti perkembangan di luar dan di dalam perusahaan. Dengan demikian, manajemen dapat memberikan perhatian pada pengembangan perusahaan yang mungkin terlupakan. Minimal, Dewan harus dapat menyelesaikan tugas tersebut. Peran Dewan yang kedua yaitu mengevaluasi dan mempengaruhi. Dewan dapat memeriksa proposal, keputusan, dan tindakan manajemen. Setuju atau tidak setuju dengan mereka, memberikan nasihat dan saran, dan garis besar berbagai alternatif. Banyak para dewan aktif yang juga melakukan ini sebagai tambahan dari tugas memonitor aktivitas manajemen. Peran Dewan yang ketiga yaitu memulai dan menetapkan. Dewan dapat menggambarkan misi perusahaan dan menetapkan pilihan-pilihan strategis kepada manajemen. Hanya para dewan yang aktif yang akan melakukan hal ini sebagai tambahan dari 2 tugas sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu keanggotaan dewan. Keanggotaan dewan terdiri dari 2, yaitu direktur dalam dan direktur luar. Direktur dalam atau direktur manajemen yaitu karyawan dan para eksekutif yang dipekerjakan oleh perusahaan. Sedangkan direktur luar yaitu eksekutif dari perusahaan lain dan bukan karyawan perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Ya, selanjutnya membahas tentang kontinum Dewan Komisaris. Tingkat keterlibatan dalam manajemen strategis. Yang pertama, phantom. Itu tidak pernah tahu apa yang dilakukan, tidak ada tingkat keterlibatan. Kemudian menandatangani, yaitu mengizinkan karyawan membuat semua keputusan diputuskan sesuai rekomendasi karyawan pada isu tindakan. Kemudian tinjauan minimal. Secara formal meninjau dengan menyelesaikan isu-isu yang disampaikan oleh karyawan untuk diperhatikan. Kemudian partisipasi normal, yaitu terlibat dengan tingkat terbatas dalam kinerja atau tinjauan terhadap keputusan kunci. Indikator yang diseleksi atau program manajemen. Kemudian partisipasi aktif, menyetujui, menanyai, dan membuat keputusan akhir pada misi, strategi, kebijakan, dan tujuan. Menjadi anggota Dewan Komisaris yang aktif tidak ini melakukan fiskal dan pemeriksaan manajemen. Kemudian katalis, yaitu mengambil peran kepemimpinan dalam membuat dan
memodifikasi misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Tingkat ini memiliki komite strategi yang aktif. Ya, selanjutnya kode terminasi, yaitu masuknya pekerjaan-pekerjaan perusahaan di Dewan Perusahaan. Kebutuhan untuk bekerja bagi perusahaan secara keseluruhan dan pada saat yang sama mewakili pekerjaan dan dalam dewan dapat menciptakan konflik dan tekanan antara direktur dan pekerja sehingga menurunkan efektivitas mereka. Kemudian dewan yang saling berkaitan atau interlocking directorate itu ada dua. Yang pertama, interlocking directorate langsung, itu terjadi apabila dua perusahaan memakai bersama-sama seorang direktur atau apabila seorang eksekutif dari perusahaan pertama duduk sebagai dewan dalam perusahaan kedua. Yang kedua, interlocking directorate tidak langsung, itu terjadi apabila dua perusahaan mempunyai direktur yang sekaligus melayani dewan untuk perusahaan ketiga seperti bank. Kemudian pencalonan dan pemilihan anggota dewan. Biasanya CEO perusahaan akan memutuskan siapa yang akan dipanggil untuk menjadi anggota dewan dan hanya meminta persetujuan pemegang saham. Kemudian organisasi dewan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sesuai dengan undang-undang negara menentukan ukuran dewan. Menurut penelitian Core atau Ferry tahun 1992, rata-rata perusahaan besar milik publik mempunyai 12 direktur yang terdiri dari 3 dari dalam dan 9 dari luar. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Peter. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan tren dalam fungsi perusahaan. Di masa mendatang, Dewan Komisaris kemungkinan besar memainkan peran yang lebih aktif dalam manajemen strategis perusahaan. Walaupun demikian, perubahan mungkin akan terjadi secara evolusioner daripada revolusioner. Tingkat kematangan dewan berbeda-beda dan arah serta kecepatan perusahaan tidaklah sama. Berikut ini beberapa kecenderungan yang ada saat ini yang kemungkinan besar akan berlanjut. Yang pertama adalah kelembagaan investor seperti dana pensiun, dana bersama, dan perusahaan asuransi akan memberikan tekanan yang meningkat kepada manajemen puncak untuk memperbaiki kinerjanya. Kelembagaan ini sekarang kurang lebih memiliki 50% saham perusahaan publik. Analisis pasar mengharapkan presentasi ini terus meningkat. Yang kedua ada pemegang saham. Akan meminta direktur dan manajemen puncak memiliki lebih dari jumlah saham yang ada dalam perusahaan. Peneliti menunjukkan lebih jauh hasil perpaduan antara hubungan manajemen puncak yang memegang saham dengan kinerja perusahaan. Yang ketiga ada direktur non-manajemen atau pihak luar. Akan terus meningkatkan jumlah sebenarnya dan kekuasaannya pada perusahaan milik publik agar CEO melepaskan kekuasaannya kepada dewan. Selanjutnya ada manajemen puncak. CEO perusahaan biasanya melakukan fungsi manajemen puncak dalam koordinasi dengan CEO atau presiden, wakil presiden eksekutif, dan wakil presiden deviasi atau fungsi. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen puncak merupakan hal penting dalam mempelajari manajemen strategis. Penelitian secara konsisten melaporkan bahwa CEO tidak hanya memiliki pengaruh kuat terhadap arah strategi perusahaan, tetapi mereka secara langsung juga mempengaruhi kinerja perusahaan melalui tindakan dan pernyataan mereka. Tanggung jawab manajemen puncak. Manajemen puncak dan khususnya CEO bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk keseluruhan manajemen perusahaan. Tugas CEO adalah menyelesaikan persoalan-persoalan dan melalui berbagai hal untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi pekerjaan manajemen puncak bersifat multidimensi
dan tujuan bersifat multidimensi dan berorientasi pada kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Tugas khusus manajemen puncak sangat bervariasi dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dan mencerminkan analisis misi, strategi tujuan, dan aktivitas utama lainnya. Tetapi secara umum manajemen puncak yang efektif adalah orang yang melihat bisnis secara keseluruhan, orang yang dapat menyeimbangkan kebutuhan perusahaan secara dengan kebutuhan yang akan datang, dan orang yang dapat membuat keputusan logis secara tepat waktu. CEO secara khusus harus dapat memiliki 3 tanggung jawab penting untuk menjadi strategis yang efektif. Yang pertama, memenuhi peran utama. Yang kedua, memberikan kepemimpinan eksekutif. Dan yang ketiga, mengelola proses perencanaan strategi. Selanjutnya ada karakteristik tugas-tugas manajemen puncak. Tugas-tugas manajemen level puncak mempunyai 2 karakteristik yang membuatnya berbeda dari tugas-tugas manajerial lainnya. Pertama, sedikit saja dari tugas tersebut yang berlangsung terus-menerus, walaupun seorang manajer jarang bekerja dengan tugas ini sepanjang hari, tetapi tanggung jawab mereka selalu ada. Tugas tersebut krusial, seperti memilih orang yang memimpin divisi baru. Menggarisbawahi hal tersebut, Misberg melaporkan bahwa aktivitas sebagian besar eksekutif dicirikan dengan tangkas, bervariasi, dan berfragmentasi. Separuh dari aktivitas-aktivitas yang diobservasi diselesaikan dalam waktu kurang dari 9 menit, dan hanya sepersepuluh memerlukan waktu lebih dari 1 jam. Akibatnya, manajer jarang dapat atau bersedia meluangkan waktunya untuk suatu hal pada suatu sesi. Karakteristik kedua dari tugas manajemen puncak adalah tugas ini membutuhkan kapabilitas dan temperamen. Beberapa tugas memerlukan kemampuan untuk menganalisis dan menimbang-nimbang secara hati-hati sebagai alternatif tindakan. Beberapa tugas memerlukan kepedulian dan minat terhadap orang-orang, dan yang lainnya membutuhkan kemampuan untuk mempunyai ide abstrak, konsep, dan perhitungan-perhitungan. Dengan adanya 2 karakteristik tugas tersebut, maka manajemen puncak kembali menghadapi pekerjaan fungsional perusahaan karena aktivitas-aktivitas mereka tidak terus-menerus, maka orang-orang dalam manajemen puncak sering memiliki waktu kosong tanpa direncanakan. Selanjutnya, cara perumusan strategi berdasarkan penelitian terhadap pimpinan eksekutif H. Misberg mengemukakan bahwa misi, tujuan, dan strategi perusahaan sangat berpengaruh terhadap persepsi manajemen puncak. Yang pertama, cara berwirausaha. Suatu individu yang sangat hebat merumuskan strategi fokusnya pada kesempatan dan masalah adalah nomor 2. Strategi dikendalikan oleh arahan visi pendirinya sendiri dan ditujukan secara menyeluruh dengan keputusan-keputusan yang tegas. Sasaran dominasinya adalah pertumbuhan perusahaan tersebut. Yang kedua ada cara adaptasi. Strategi ini kadang-kadang disebut mengatasi, dan cara ini dipercikan pemecahan yang bersifat reaktif dalam menghadapi masalah yang ada daripada proaktif mencari kesempatan-kesempatan baru. Yang ketiga adalah cara perencanaan. Para analisis mendapat tanggung jawab utama dalam perumusan strategi perencanaan. Strategi meliput pencarian kesempatan-kesempatan baru yang dilakukan secara proaktif dan pemecahan yang bersifat reaktif terhadap masalah yang ada. Pentingnya keahlian konseptual dalam manajemen strategis. Manajemen puncak menghadapi paradok manajemen strategis. Pada satu sisi, manajemen puncak bertanggung jawab mempertahankan efisiensi organisasi dan stabilitas internal untuk memperoleh aliran laba yang dapat diramalkan. Di lain sisi, mereka harus melakukan perubahan organisasi secara cepat ketika tekanan eksternal mengakibatkan adanya ancaman atau kesempatan baru. Sayangnya, eksekutif yang berhasil membuat perusahaan menggunakan sumber daya dengan sangat efisien mungkin juga membuat perusahaan menjadi pasif dan kurang siap menghadapi perubahan lingkungan yang radikal. Sebaliknya, manajer puncak yang berhasil membuat perusahaan mereka fleksibel dan responsif terhadap tantangan lingkungan baru tidak menjamin kelangsungan hidup perusahaan jika mereka mengabaikan tanggung jawab mereka
untuk kesempatan kinerja yang efisien dan menghadapi tekanan pesaing, diperlukan bauran keahlian manajerial yang menyeimbangkan prioritas-prioritas yang kelihatannya bertentangan. Menurut Robert L. Katz menyatakan bahwa efektivitas manajemen bertanggung pada ketepatan bauran 3 keahlian dasar. Yang pertama, keahlian teknik berkaitan dengan apa yang dilakukan dan bekerja dengan sesuatu, terdiri dari kemampuan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasional. Kedua, ada keahlian manusia berkaitan dengan bagaimana sesuatu dilakukan bekerja dengan orang, terdiri dari kemampuan untuk bekerja dengan orang lain untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, ada keahlian konseptual berkaitan dengan mengapa sesuatu dikaitkan dengan cara pandang orang terhadap organisasi secara keseluruhan, terdiri dari kemampuan untuk menghadapi kompleksitas perusahaan karena kompleksitas ini dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. Pemeriksaan strategis membantu pengambilan keputusan strategis. Jika bisnis perusahaan menjadi semakin besar dan semakin kompleks, maka pengambilan keputusan strategis akan menjadi semakin rumit. Eksekutif sering memerlukan beberapa tipe daftar atau petunjuk untuk membantu mereka mengumpulkan data yang diperlukan dan mengatur data tersebut untuk analisis strategis dan untuk mengembangkan strategis dari program alternatif. Perusahaan konsultan, sarjana manajerial, Dewan Komisaris, dan manajemen praktis menyarankan untuk menggunakan pemeriksaan manajemen untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Pemeriksaan strategis meliputi aspek-aspek utama proses manajemen strategis dan menempatkannya ke dalam kerangka kerja pengambilan keputusan. Kerangka kerja tersebut terdiri dari 8 langkah yang saling berhubungan. Yang pertama, ada evaluasi hasil kinerja perusahaan saat ini dalam hal tingkat pengambilan investasi, probabilitas, dan sebagainya, misi, tujuan, strategis, dan kebijakan saat ini. Yang kedua, ada pemeriksaan dan evaluasi terhadap manajemen strategis perusahaan, yaitu Dewan Komisaris dan manajemen puncak. Yang ketiga, ada pengamatan lingkungan eksternal untuk mencari faktor strategis yang merupakan kesempatan dan ancaman. Yang keempat, ada pengamatan lingkungan internal perusahaan untuk menentukan faktor-faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang kelima, ada menganalisis faktor-faktor strategis atau SWOT untuk menunjukkan dengan tepat masalah yang ada, meninjau dan merevisi misi dan tujuan jika diperlukan. Yang keenam adalah mengevaluasi dan menyeleksi strategi alternatif terbaik berdasarkan analisis yang digunakan pada langkah 5. Yang ketujuh, mengimplementasikan strategis yang dipilih dengan membuat program, anggaran, dan prosedur. Yang ketujuh, mengevaluasi strategis yang diimplementasi dapat menggunakan sistem umpan balik dan mengendalikan berbagai aktivitas untuk memastikan penyeimbangan minimal dari mereka rencanakan. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.